Badan Reserse Kriminal Mabes Polri didampingi Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sultra menghentikan aktivitas pertambangan PT Obsidian Stainless Steel atau OS di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Jumat 28 Juni 2019. Pasalnya PT OS diduga melakukan kegiatan penambangan tanah uruk atau penimbunan tanpa izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan serta tanpa ada izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sultra AKBP Hari Goldenheart mengungkapkan pihaknya menyita 117 barang bukti di lokasi pertambangan yang berupa alat berat 81 unit dump truck, 33 ekskavator, 2 loader, dan 1 bulldozer saat tengah beroperasi. Ia menjelaskan Polda Sultra mendampingi tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Tim gabungan ini menindak kegiatan penambangan tanah uruk tanpa izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan serta tanpa ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Menurut Hari, aktivitas yang dilakukan PT OS melanggar pasal 89 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan belum memiliki IUP, melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Atas dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut, pihak PT OS terancam pidana penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 1,5 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan benar bahwa kemarin sekitar pukul 10.30 Jumat 28 Juni 2019, tim Ditkrimsus Polda Sultra melakukan penyegelan terhadap beberapa alat berat yang ada di lokasi penambangan PT OSS di wilayah Morosi. Berapa jumlah alat berat semua yang di posisi Ada 117 alat berat ya, karena diduga PT OSS melakukan penambangan ilegal. Kemudian juga tanpa memiliki IUP, kemudian juga melakukan penambangan di wilayah kawasan hutan dan diduga tidak memiliki IPPKH. Seberapa lama itu Pak mereka beroperasi seperti itu? Dari hasil penyelidikan sudah cukup lama ya mereka melakukan kegiatan penambangan tersebut. Di tempat terpisah, Deputi Site Manager PT Virtu Dragon National Industry Park atau VDNI, Rusmin Abdul Ghani, membenarkan bahwa aktivitas PT OS telah dihentikan oleh aparat kepolisian dengan dugaan 2 pelanggaran yang dimaksud. Ini terkait dugaan penambangan galian tanah urugan ini tanpa izin. Itu sebelumnya sudah ada laporan memang di polisi Pak? Sebelumnya kan saya ini baru masuk ke Virtu kurang lebih 2 bulan. Jadi terkait masalah ini saya juga baru konfirmasi kemarin secara internal. Jadi memang ternyata sistem yang ada ini adalah OSS dalam hal ini hanya membeli timbunan dari kontraktor. Adapun kontraktor membeli tanah itu terhadap pemilik lahan itu yang kami tidak tahu proses izinnya seperti apa. Kontraktor ini siapa namanya? Kontraktor ini ada beberapa termasuk Buana Selebes, termasuk juga ada masyarakat di sekitar di situ yang menjadi kontraktor penyuplai tanah urugan di OSS. Tapi alatnya OSS? Ini yang baru kami mau selidiki secara internal karena itu tanpa sepengetahuan pimpinan. Mungkin ada oknum yang kita mau cari tahu kenapa bisa ada alat-alat OSS ikut bekerja di situ. Padahal alat OSS itu sesungguhnya hanya untuk pengangkutan secara internal, mulai dari jeti ke pabrik. Nah, ini yang kita masih mau selidiki. Mungkin besok Senin baru saya rapat secara internal di perusahaan kenapa bisa ada alat kita di situ. Terus langkah dan upaya dari pihak perusahaan dengan adanya penyegelan ini apa Pak? Ada langkah upaya hukum? Kami mendukung upaya hukum yang dilakukan aparat polisi. Langkah yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi, memberikan keterangan agar
proses ini jelas terang benderang siapa yang bertanggung jawab sesungguhnya. Syukur Sultrapedia melaporkan.